Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Semoga usaha baru dan sudah sampaikan sampai yang disampaikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di PT Sri Rejeki Isman alias Sritex. Sementara itu terkait dengan dirumahkannya 2.500 karyawan Sritex saat ini, Wamenaker mengatakan status dirumahkan sangat berbeda dengan PHK. Meski dirumahkan, Sritex berjanji akan tetap memenuhi hak-hak para pekerja yang dirumahkan. Pria yang akrab disapa Noel tersebut menekankan dirinya bakal memastikan tidak ada PHK ke depan, mengingat akan muncul opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan soal kondisi Sritex. Tengah kegelisahan ini, ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritex itu sendiri. Dan negara sadar bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Tak hanya itu, Noel juga mengungkapkan ada hal yang ganjil dalam kasus pilot Sritex ini. Keganjilan dirasakan saat berdiskusi dengan manajemen, yang mana di antara ratusan debitur hanya satu yang menggugat pilot. Sebagai Wamenaker, ia pun berharap oknum-oknum ini segera tercium oleh pihak berwenang dan ditangkap lantaran meresahkan industri tekstil Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah. Ia berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter tentu memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Noel juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif. Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan. Pemirsa, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan isu sensitif terkait gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lantas bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Saya akan coba bertanya langsung kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Halo Pak Wamen. Halo, apa kabar? Yasmin, selamat pagi. Wah, dikunjungin Yasmin luar biasa, top banget. Ini pertama kali loh saya kesini Pak, ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, dan langsung ketemu sama Pak Wamen, luar biasa. Bangga banget ditemuin. Tapi Pak Wamen, ini gimana nih Pak sekarang isu sensitif terkait dengan PHK Pak? Ya, yang pasti ya pemerintah harus hadir di tengah kegelisahan kawan-kawan buruh ya. Nggak bisa enggak, kita ke situ ya. Oke, boleh. Diskusi ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bang Wamen, melanjutkan pertanyaan tadi Bang terkait dengan isu PHK yang terjadi saat ini di Indonesia. Langkah konkret apa yang diambil untuk mengatasi hal tersebut? Pasti ya, kita akan melakukan hal-hal yang mampu menjawab kekhawatiran kawan-kawan buruh, itu udah pasti. Kedua, ancaman PHK ini kan menjadi perhatian khusus lah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena dalam narasi beliau, dalam pidato-pidato beliau ini menjadi concern banget lah soal kemiskinan, PHK, pengangguran, dan lapangan pekerjaan. Karena
kita akan bicara tentang 2045 Indonesia Emas. Nah, makanya untuk menuju ke sana ada narasi besar, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat dengan program unggulan Pak Prabowo Gibran terkait apa? Makan bergizi gratis. Karena bukan soal perutnya aja dikenyangin, tapi memori otaknya juga penting untuk dikenyangkan juga. Nah, untuk sementara ini ya itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi pasti kita akan melakukan upaya-upaya maksimal lah terkait bagaimana mengurangi dampak kemiskinan, kemudian dampak dari PHK massal nanti. Tapi kita ada program khusus tadi itu yang menyampaikan nanti mungkin Pak Menteri gitu. Baik, gitu. Bang Wamen, ini kurang lebih sebulan ya menjabat sebagai Wamen ya sejak dilantik Oktober lalu ya? Sebelum beberapa hari lah. Ya, sebelum beberapa hari lah. Tapi harus mengurus hal yang cukup berat terkait dengan isu Sritex. Memang di sana sebenarnya apa yang terjadi sih Bang? Sebenarnya? Ya, ini Sritex menarik sekali ya. Semua orang dibikin kaget oleh kasus Sritex. Ya. Apalagi Pak Presiden Prabowo. Baru berapa hari memerintah, langsung ada yang namanya PHK massal di Sritex. Ya, akhirnya itu membuat kita terguncang juga. Ini apa? Kok tiba-tiba ada PHK massal? Apakah ini ingin menguji komitmen Presiden kita, Pak Prabowo, dalam konteks keberpihakannya dan mimpinya? Kemudian beliau memanggil lah ya manajemen Sritex. Setelah memanggil, saya didelegasikan lembaga kementerian ini terkait ada PHK ya, ada buruh di situ. Karena kan ada 4 menteri sebetulnya yang dipanggil, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Karena di sana ada komponen buruhnya, ya akhirnya saya sebagai wakil menteri baru selesai dari Ririt Magelang langsung ke sana kitanya Seninnya. Terus kita coba yakinkan persoalan PHK itu benar ada PHK di sini. Kita dari pemerintah berharap tidak ada PHK dan kita meminta langsung ke manajemen Sritex. Kita minta karena ini negara saya mewakili negara bukan mewakili diri saya, bukan mewakili siapapun. Ya kita minta agar di Sritex ini tidak ada PHK. Kemudian kita diskusi, dialog dan sebagainya. Ya Sritex menjamin untuk tidak ada PHK. Oke, saya bilang kalian komit ya, komit. Oke, kita selesai, kita diskusi semua. Kemudian saya sapa kawan-kawan buruh. Kemudian saya dikasih ruang untuk sambutan ya. Sambutan saya nyambut, bikin sambutan. Saya lupa. Saya nyambutnya kencang dulu, orasi, wow, aduh. Saya sampai ditegur sama staf saya, Pak, Bapak itu pejabat, Pak. Bukan demonstran gitu, iya. Masih ke bawah-bawah ya Bang ya? Masih apa? Masih sebagai demonstrannya masih lebih dominan lah. Tapi yang memang itu karakter saya, karena kan saya tidak mau karena jabatan saya ini saya harus kehilangan karakter saya. Itu saya tidak mau. Saya bilang lebih baik saya kehilangan jabatan daripada kehilangan karakter. Karena kan orang mengenal saya karena karakter saya, bukan karena jabatan saya. Gitu. Ya sampai detik ini sih, alhamdulillah puji Tuhan, bagus lah ya. Persoalan itu bisa kita atasi. Walaupun setelah kita datang beberapa minggu kemudian ada lagi problem yang dihadapi oleh Sritex. Misalnya kayak mereka ternyata ekspor impor mereka ada kendala dengan kawan-kawan bea cukai gitu. Tapi karena ini kabinet merah putih ini dikonsolidasikan di Ririt Magelang, semangat Ririt Magelang itu kan semangatnya saling koordinasi ya. Jadi bukan omon-omon. Jadi benar-benar semua itu mudah sekali. Kena kendala di bea cukai, akhirnya kita coba menyampaikan ke Wamenkyu, ke Bu Menteri. Bu Menterinya sangat responsif. Ya kemudian ada kendala-kendala itu ya cepat diselesaikan. Apalagi Pak Menko, Pak Erlangga juga menyampaikan juga setelah saya dari Sritex, beliau menyampaikan bahwa operasional dan sebagainya terkait Sritex harus berjalan. Itu Pak Menko Erlangga yang menyampaikan. Sudah berjalan, kemudian ada lagi pergolakan lagi, ada isu PHK lagi di Sritex lagi tuh.
waduh kok begini. Saya mikir ini main-main Sriteknya nih. Gitu. Tadi kan kita ini kurang ajar banget ini orang-orang ini. Mereka nggak ngargain kita. Akhirnya saya coba panggil tuh manajemen Sriteknya, Pak Iwan apalah tuh namanya, Presiden Komisarisnya. Saya coba ingin memastikan lagi, waktu itu saya panggil di kementerian, saya pastikan untuk konferensi pers. Ayo kita konferensi pers, dan itu ada data digitalnya, saya nggak mau nanti saya bohong-bohongan kan. Saya panggil, saya konferensi pers, kemudian dia menyampaikan juga bahwa tidak ada PHK. Kalaupun ada data terkait 2.500 yang dirumahkan, itu beda dengan PHK. Kalau PHK itu memang putus hubungan kerja ya. Kalau dirumahkan karena memang tidak ada bahan yang bisa dikerjakan atau dikelola di perusahaan. Atas saya tanyai kewajiban-kewajibannya gimana? Terpenuhi semua, ya sudah. Nah, kemudian itu selesaikan. Berapa hari kemudian karena komitmen saya akan datang ke Sritek. Saya harus pastiin benar nggak ada PHK. Saya nggak mau nanti kita menyampaikan ke manajemen iya aja, ternyata buruh di PHK. Saya datanglah Jumatnya, kemudian di sana ada istighosa. Dalam acara istighosa itu saya meyakinkan lagi benar tidak ada PHK, ternyata tidak ada. Ya saya bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan atas karena problem Sritek ini bukan lagi ada di manajemen, ada di kurator, ya kan sudah di kurator nih kan. Karena yang punya hak untuk menentukan ini semua kurator. Nah, bola itu sudah di kurator. Nah, berapa hari kemudian ya itu sangat kondusif karena mereka menyampaikan, Pak, kami operasional perusahaan itu tinggal 3 minggu lagi nih. Kalau seandainya tidak ada kebijakan yang sedikit ramah ke mereka, katanya kami bisa hancur. Ya sudah, kan ini bisa kita komunikasikan kan, dikomunikasikan. Nah, semalam nih, saya ketemu oleh ada beberapa kawan-kawan yang terkait dengan Sritek. Mereka juga mau diskusi lah soal Sritek, khususnya kurator ya. Karena kan kita pemerintah nggak boleh ikut campur dalam soal hukumnya. Karena itu domainnya bukan domain kita. Domain kita hanya bicara tentang keberadaan ketenaga kerjaan tuh, eksistensi mereka tuh bagaimana. Karena dampak PHK Sritek itu impactnya itu kan macam-macam ya. Iya. Gitu, nanti ke warung makan lah, ke kos-kosan lah, kemana gitu. Kalau 50.000, pertama yang udah kita hitung, misal dia punya satu rumah 3 orang, yang ketergantungan hidupnya di Sritek itu sudah 150.000 orang. Belum lagi kos-kosan, belum lagi rumah-rumah makan, belum harta dan sebagainya. Efek dominonya itu yang kita khawatirkan. Itu bisa kita kalkulasi, itu bisa sekitar 300.000-an orang yang punya dampak dari PHK masalah Sritek. Makanya ya pemerintah sangat peduli lah. Tapi terkait misalnya kayak isu bailout dan lain, pemerintah tidak akan melakukan hal itu. Oke. Bang Wamen, ini setelah menangani Sritek, informasi itu langsung tancap gas ke Morowali. Nah, di sana isu apa yang diselesaikan di sana, Bang? Di sana itu terkait buruh tambang ya. Itu juga kita fokus juga soal buruh tambang. Ini ada persoalan perselisihan yang menurut kawan-kawan serikat pekerja tambang itu sangat merugikan mereka. Kedua, ada terkait tenaga kerja asing juga di sana. Nah, akhirnya coba kita datang ke sana. Kita menemukan menyampaikan ke manajemennya ya. Waktu itu kita ke IMIP dan kita minta saya mau kunjungan ke sana tapi dengan beberapa syarat ya. Pertama, temukan saya dengan burunya. Saya nggak mau saya hanya ketemu dengan manajemen karena pasti yang saya dapat infonya pasti yang indah-indah, aman, tenang, TKA juga tenang gitu loh. Saya bilang saya nggak mau, saya mau ketemu dengan serikat pekerja atau serikat buruhnya. Itu akhirnya ditemuin. Tapi saya bilang saya minta lagi syarat lagi. Saya minta serikat pekerja atau serikat buruhnya bukan dari versi perusahaan atau manajemen. Karena nanti kalian akan menyampaikan indah-indah juga. Saya nggak mau. Oke, diturutin lagi. Kemudian soal yang hadir, saya mau pertanyaan-pertanyaan itu jangan juga dari pihak manajemen. Saya mau sekritis mungkin biar saya tahu, itu akan diturutin lagi. Nah, selama ini pejabat kita itu yang sering datang dari Jakarta ke sana itu hanya menemukan manajemen. Akhirnya
tidak tahu titik persoalannya. Nah, ketika saya coba lihat, saya minta kawan-kawan bertanya apa problemnya, ya mereka menyampaikan. Itu soal saya tanya juga tenaga kerja asing. Sampai detik ini katanya ya dulu memang banyak Pak tenaga kerja asing di sini. Kemudian sekarang mulai mengurang. Kenapa saya tanya? Karena memang ada transfer pengetahuan, transfer knowledge itu katanya. Yang akhirnya ya mulailah pengetahuan itu tersampaikan ke mereka mendapatkan skill yang bagus terkait ada beberapa hal yang sangat inilah ya yang belum mereka ketahui ada beberapa tenaga asingnya malah balik ke daerah ke negaranya. Saya bilang ya syukurlah dulu rasionya berapa saya bilang ya bisa seandainya 7 banding berapa Pak atau 1 banding berapa. Nah saya tanya idealnya berapa, 1 banding 10, 20 atau berapa ya, idealnya 1 banding sekian Pak. Yang hari ini berapa yang hadir tenaga kerja asing di sini? Ada sekitar 11.000. Lantas orang kitanya berapa? Saya tanya ada sekian ratus ribu Pak. Oh ya, saya masih memahami itu masih hal yang ideal ya, perbandingannya masih 1 banding 10 atau banding berapa belas lah. Tapi kan saya tidak tahu soal ketentuan itu. Tapi saya bilang, oh ya saya masih dalam instinktif saya. Oh ini masih rasional. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pejabat kita tanpa harus menunda persoalan. Perilaku dan karakter pejabat kita kan datang ke manajemen lepas hilang. Akhirnya siapapun pemimpinnya yang diwarisin adalah persoalan terus karena tidak akan pernah selesai. Nah mudah-mudahan dampak saya datang ke kawasan Morowali sana, daerah industri pertambangan, yang bisa menyelesaikan komunikasi itu. Ternyata banyak burunya itu tetap menginginkan perusahaan-perusahaan itu, industrial itu tetap hadir, tetap eksis gitu loh. Itu mereka sampaikan. Kemudian para pengusaha juga ternyata suka juga dengan burunya. Problemnya apa? Ada hambatan komunikasi. Jembatan komunikasinya tidak tersedia. Yang akhirnya ya kita sebagai pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja coba membangun jembatan komunikasi itu agar apa? Ada komunikasi yang positif ya. Di situ akhirnya mereka nyaman. Ya walaupun ada beberapa kendala-kendala yang sebenarnya ya bisa mereka juga bisa tanganin. Kalau tidak biasanya kita akan meminta Dirjen Pengawasan untuk suratin, kita mau tahu. Karena saya bilang di era saya beda, di era Pak Menteri ini beda. Itu apalagi Pak Menteri kita ini, Pak Yasrul ini, Prof Yasrul ini penguasaan terhadap K3-nya itu bagus sekali. Jadi saya terbantu banget lah. Kalau saya kan banyak kekurangan ya, gitu. Menterinya sedikit kekurangan. Sebaliknya gitu. Karena memang terkait background beliau seorang profesor, saya seorang mungkin provokator. Kan saling melengkapi Bang, nggak apa-apa dong Bang. Ya, itu untungnya saya sangat diuntungkan dengan situasi hari ini. Karena ini ya kalau menurut kawan-kawan di luar sana, ini adalah pasangan maut. Pasangan maut, duel maut ya Bang ya? Duet maut. Duet maut kok, duel maut. Duet maut. Luar biasa banyak sekali yang sudah dilakukan padahal baru menjabat kurang lebih sebulan ya Bang ya? Iya, dan banyak lagi sebetulnya, bukan Morowali aja. Kita coba datang ke beberapa tempat, misalnya kemarin kita ke Indofarma. Kawan-kawan Indofarma juga menyampaikan hal yang mengkhawatirkan sampai mereka itu cerai, anak mereka nggak bayar sekolah, kemudian mereka pinjol gitu loh. Itu kan kacau sekali, kaget juga kita. Mereka mendapatkan ini ada harapan dengan hadirnya saya di Sritek, hadirnya saya di Morowali, kemudian di Indofarma. Jadi banyak nih kawan-kawan buruh, jangan kan buruh, pengusaha juga. Pak, kami ini dipilotkan Pak, kenapa problemnya? Gini. Kalau yang dipilotkan ada beberapa kan banyak modus lah ya. Kalau biasanya pengusaha itu minta pilotkan supaya menghindar dari bayar PHK itu, bayar pesangon. Gitu. Lantas ya menghindar kewajiban mereka lah. Tapi ada juga memang pengusaha-pengusaha itu jadi alat pemerasan untuk mereka-mereka yang merasa punya kekuasaan terhadap kepailitan lah. Dan itu tidak baik, saya bilang. Dengan hadirnya saya di sini, saya nggak peduli. Saya
pertanggungjawabkan jabatan saya, mau dicopot kapanpun saya nggak takut. Mungkin ya orang yang tidak pernah khawatir kapanpun dicopot dari jabatannya. Pokoknya prinsip saya, selama saya tidak korup, melakukan hal yang tercela, saya tidak takut. Saya nggak peduli, pasti saya tabrak loh. Betul. Luar biasa sekali Bang Wamen ini ya. Bang Wamen tadi sempat menyinggung masalah turun langsung ke masa aksi buruh beberapa waktu pekan lalu kalau nggak salah ya Bang ya. Itu membahas apa saja Bang, dan kenapa kok mau turun, ini jarang-jarang loh. Mau turun langsung menemui para buruh. Tapi jangan dulu dijawab Bang, karena kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diumumkan setelah melalui diskusi dengan berbagai pihak termasuk serikat buruh. Ketentuan detail terkait UMP ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum sektoral akan ditentukan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi fokus bersama. Sebagai jaring pengaman sosial, Prabowo melihat pentingnya kenaikan upah ini yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan daya beli pekerja. Sementara itu, pengusaha mengaku cemas atas potensi pemutusan hubungan kerja menyusul kenaikan UMP. Kenaikan upah dinilai terlalu tinggi dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu. Berbeda dengan pengusaha, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa kenaikan UMP merupakan keputusan final, di mana hal ini telah memikirkan banyak faktor, terutama untuk kebaikan bangsa. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa bersama saya Esmetania, dan sudah masih bersama kami ini ada Bang Wamen Immanuel Ebenezer, Bang Noel ya kalau dulu disapanya ya. Ya, Bang Wamen tadi sebelumnya kan diinformasikan terkait dengan menemui masa aksi langsung begitu ya di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan kalau nggak salah minggu lalu ya Bang ya. Nah itu kenapa sih Bang mau turun? Karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya nih mungkin dipanggil begitu sejumlah perwakilan buruh ke kantor Kemenaker baru melakukan mediasi begitu. Tapi ini ya Bang langsung turun loh menemui masa aksi, naik ke mobil komando pula, itu gimana Bang? Ya karena gini, kita ini kan terbiasa advokasi kawan-kawan buruh ya. Kita tahu karakter mereka, tahu perasaan mereka, tahu problem psikologis mereka. Kawan-kawan kan demonstrasi itu kan pilihan akhir ya. Ketika jembatan komunikasinya tidak tersedia, kemudian pilihan akhir adalah demonstrasi gitu loh. Nah kemarin mereka ya mungkin ya karena beberapa kali saya hadir di beberapa tempat pabrik-pabrik itu, mereka punya harapan juga untuk disentuh lah ya. Kemudian mereka memang ada beberapa agenda-agenda aksi mereka yang sudah terjadwal di
di serikat-serikat mereka. Ya kemudian ya karena saya latar belakangnya tadi saya sampaikan di awal sebagai aktivis. Kita kan dulu sering advokasi buruh, petani dan sebagainya. Ya kita temuin aja, mereka senang kita mau tahu tuntutannya apa. Tapi yang paling penting ya mereka mungkin mau lebih dekat lah ya. Mereka mau benar-benar negara bisa nggak hadir di tengah mereka gitu loh. Dan itu saya rasa tuntutan yang paling sederhana. Mereka mau benar-benar negara ini hadir di tengah-tengah mereka. Bukan cuman ada kementerian secara kelembagaan. Bukan itu yang mereka. Mereka hanya ingin melihat bahwa negara ini hadir di tengah mereka. Dan saya hadir di tengah mereka dan mereka nyaman. Memang banyak pejabat alergi dengan hal itu. Padahal itu tanggung jawab publik mereka. Orang mereka kan bukan musuh. Mereka kan tidak membawa senjata. Dan sekali lagi, buruh itu bukan ancaman buat pemerintah. Buruh itu bukan ancaman buat pemerintah. Jadi mereka, kawan-kawan buruh, mereka adalah pemilik saham sah Republik ini. Buruh itu adalah pemilik sah Republik ini, pemilik saham ya. Jadi ngapain kita khawatir? Mereka punya hak, maka saya sampaikan mereka, kawan-kawan buruh ngapain berkeluh kesah? Orang kalian pemilik saham kok ngapain? Gitu. Makanya mereka bangga lah ya, ketika eksistensi mereka, keberadaan mereka itu benar-benar diakui oleh negara. Selama ini kan tidak. Ya maaf, mereka hanya keterwakilan aja ya. Kalau ada demonstrasi ya wakilnya datang ke ruangan, kan itu nggak bagus gitu loh. Ya saya karena tahu perasaan psikologis mereka, ya hadir aja. Mereka bangga bisa pegangan tangan, kita bisa foto dan sebagainya. Mereka cuma butuh ada kedekatan psikologis itu biar mereka, oh iya benar negara ini hadir. Oh mereka peduli gitu. Nah terus kemudian simpul-simpulnya atau tokoh-tokohnya datang ke ruangan, dialog dan sebagainya, mencari sebuah rumusan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga ya itu akan tersampaikan juga di tengah-tengah masa demonstrasi ya. Dan kita juga naik ke atas panggung mereka dan itu udah biasa, apalagi kayak saya gini kan. Gitu. Jadi nggak kaget dengan dunia demonstrasi. Bahkan jangan-jangan nih maaf ya, jangan-jangan saya ada hukum karma buat saya nih. Dulu kan sering demo-demo. Siapa gedung pemerintah nggak pernah saya demo di Jakarta ini? Semua udah saya demo. Jadi saya sebenarnya udah pernah demonstrasi di Kementerian Tenaga Kerja, udah berkali-kali bahkan. Sekarang di demo lagi. Tapi alhamdulillah ya, karena mantan demonstran paham sekali cara pendekatan ke mereka. Lebih peka gitu ya Bang Wamen. Lebih peka dan mereka kan nggak, pokoknya gini, jangan pernah menganggap kawan-kawan buruh itu ancaman, udah itu. Jangan menganggap ancaman. Jangan menganggap mereka sebagai ancaman. Itu makanya ya dengan banyak mereka mau ribuan kayak berapa, anggap mereka saudara kita. Memang saudara, bukan anggap, memang mereka saudara kita, senasib sebangsa. Gitu. Makanya ya karena berkali-kali dalam pidato Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Dia kritik tuh pengusaha. Dan dia sampaikan juga bahwa kita butuh apa? Buruh yang patriotik. Gitu. Jangan cuma demonstrasi tanpa ada sebuah tuntutan yang rasional ya. Apalagi kita menghadapi PHK, ya hari ini momentumnya ada buruh dan pengusaha terus nyatu. Itu patriotisme. Patriotisme itu bukan soal angkat senjata, bukan. Tapi saling memahami bahwa bangsa ini dalam kondisi yang tidak bagus-bagus aja, yuk punya kesadaran patriotik itu. Di situ definisinya. Itu biar kita tidak saling berkeluh kesah. Itu selain buruh, belum jadi kelompok tuntutan-tuntutan yang lain juga ada. Kelompok medis, misalnya tenaga kerja medis. Selain tenaga kerja medis juga mereka kan, Pak kenapa buruh-buruh itu, atau karena mereka banyak, kami dikit. Enggak, akhirnya saya bilang enggak. Saya bukan fokus di situ, tapi kalian juga. Ditambah lagi para pekerja jurnalistik, ini penting. Pekerja jurnalistik juga menjadi concern kita. Kami nggak mau bicara soal buruh manufaktur, kemudian medis, tapi ada tenaga kerja jurnalistik yang hari ini kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Dan kita juga fokus. Karena basic saya selain aktivis buruh, saya juga pernah menjadi aktivis jurnalistik. Jadi ya, kami juga pasti fokus terhadap
problem yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalistik. Gitu. Banyak persoalan PHK mereka di PHK tapi pesangonnya dibayarnya nyicil. Belum lagi yang lain-lain gitu kan, ini membuat kita prihatin. Ya kalau mau di PHK dikasih aja pesangonnya full dong. Jangan seiprit-iprit. Mereka kan juga pengen usaha atau apa. Belum lagi mereka yang sudah berumur, kasihan. Mereka mengabdi di situ lama bertahun-tahun, umurnya menambah. Ruang kerja mereka kan semakin mengurang. Dan ini membuat kita prihatin. Makanya saya sampaikan bukan soal buruh, manufaktur, kemudian tenaga kerja medis, tapi para pekerja jurnalistik kita juga peduli. Selain itu juga ada soal ojek online, gitu loh. Ya inilah tugas kita sebagai aktivis ya. Makanya saya bilang sudahlah, ini harus pengabdian. Kalau seandainya beban ini harus saya pikul, saya pikul. Ya. Saya nggak terlalu khawatir dengan itu. Baik, Bang Momen, lantas langkah tegas apa dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan realita tadi? Nah, apakah akan ada semacam sanksi-sanksi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang melanggar atau seperti apa? Harus ada dong, nggak bisa enggak. Makanya saya minta pengawas-pengawas, dirjen pengawas, tidak bercanda soal hal ini. Makanya saya selalu monitor, kau coba suratin itu. Saya bilang jangan cuma suratin, lakukan tindakan-tindakan. Kalau ada tindakan hukum, lakukan tindakan hukum. Karena jangan dong, situ kan ada aktivitas manusia. Pekerjaan jurnalistik, medis, ojol, dan semua itu kan mereka manusia. Eksistensi mereka tuh dilindungi oleh undang-undang. Apalagi namanya bekerja. Bekerja itu adalah hak dasar. Hak dasar ya. Hak dasar yang harus disediakan oleh negara. Dan negara harus hadir. Gitu. Makanya momentum pemerintahan Pak Prabowo ini, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin, apalagi dalam narasi beliau, pidato beliau menyampaikan berkali-kali bahwa sebelum saya dipanggil yang Maha Kuasa, saya ingin rakyat dan bangsa ini sejahtera. Nah, semua golongan tanpa terkecuali ya, Bang Momen ya. Rakyat bangsa ini, jadi tidak segmented, dia tidak bisa tentang buruh kasar, buruh medis, pekerja jurnalistik, ojol, tapi semua komponen yang ada di Republik ini, mereka harus menikmati kesejahteraan. Betul, setuju sekali Bang Momen. Ya. Bang Momen, lantas ada isu lainkah yang menjadi fokus utama saat ini selain tadi yang sudah disebutkan masalah street tax di Morowali dan lain sebagainya, apa Bang sekarang? Ya, yang pasti ke depan ini kan menghadapi 2025-2026 ini kan tahun krusial ya. Karena ini ada ancaman PHK besar-besaran. Ya kita lagi coba mencari sebuah rumusan lah agar bisa mengantisipasi itu. Kalaupun yang bisa kita lakukan meminimalisir gitu loh. Kami tidak bisa menghindar dari hal itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita butuh buruh yang patriotik. Jangan berkeluh kesah. Bangsa ini tidak didasarkan oleh keluh kesah. Eksistensi kemerdekaan bangsa ini lahir dari sebuah semangat. Semangat apa? Semangat patriotik. Jangan keluh kesah dong. Gitu. Ayo kalau kita merasa memiliki bangsa ini, ayo sama-sama kita berpartisipasi untuk tetap punya kesadaran yang rasional ya, didasari oleh saling memiliki. Makanya saya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ini pemilik saham sah Republik ini. Kenapa kita harus berkeluh kesah? Itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ini, jadi makin semangat ya Bang ya. Lu mau ngajak gue jalan-jalan ya? Iya, pengen banget. Oke. Minta diajak jalan-jalan di kantor Kemenaker, boleh ya? Boleh yang diajak jalan-jalan. Saling lah Bang ya, saling ya. Setelah ini ya Bang ya. Bisa jangan kemana-mana, saya akan coba berkeliling di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mempercayakan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan kepada politikus Partai Gerindra Immanuel Ebenezer. Pria yang dulu dikenal sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania itu mendampingi Yasir Lee yang ditunjuk menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Nah, siapa dan bagaimana rekam jejak Immanuel Ebenezer?
Pemilik nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan itu dikenal luas setelah menjadi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Kala itu, Immanuel dikenal sebagai bagian dari relawan Joman hingga akhirnya menjabat sebagai ketua umum relawan Joman. Pria yang kerap disapa Noel itu pada Pilpres 2024 awalnya melontarkan dukungan Jokowi Mania untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Bahkan, dukungan tersebut melahirkan relawan Ganjar Mania. Padahal PDIP belum mengumumkan bakal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Hal tersebut sempat menciptakan ketegangan antara relawan Jokowi Mania dengan sejumlah politikus PDIP. Namun, secara tiba-tiba, dukungan Jokowi Mania beralih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Apalagi setelah putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendampingi Prabowo sebagai bakal cawapres. Hingga akhirnya Noel membubarkan relawan Ganjar Mania dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Sejak saat itu, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dan pada saat yang sama, Noel bergabung dengan Partai Gerindra. Noel sempat maju sebagai caleg pada pemilihan legislatif 2024 dari Dapil Kalimantan Utara. Ia pun meraup 29.786 suara. Namun, ia tidak berhasil lolos sebagai wakil rakyat di Senayan. Sebagai mantan aktivis 98, Immanuel Ebenezer mengaku mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo dan mengemban tugas menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan. Berarti memang setiap hari pasti pagi ke sini ya Bang ya? Atau gimana nih? Kan biasanya bangun siang gimana nih? Itu jam 5 pagi gua. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Oh. Jam 5 pagi, setiap hari. Setiap hari? Tapi kan sampai sini jam 6 kurang. Nyaman ya Bang Wamen ya ada di sini ya. Dia lobi kantor Wamenaker berarti ya? Ya, Bang Wamen mau tanya-tanya lagi nih. Dulu kan Bang Wamen ini adalah seorang aktivis gitu ya. Sekarang ada di eksekutif. Perbedaan yang paling dirasakan Bang apa sih Bang? Pasti bangun pagi. Yang tadinya bangun siang jadi bangunnya pagi jam 5 berangkat dari rumah ke kantor. Kedua mungkin ini efek semangat Magelang ya. Spirit Magelang itu tadi kan kita 3:30 suruh bangun. Dampaknya saya jam 5 bangunnya sekarang. Pertama itu, kedua terkait protokoler. Ketiga ya ada hal-hal yang belum pernah saya dapatkan ya. Terkait misalnya ada ajudan sebagainya, protokoler. Sebetulnya ya saya sih melihatnya malah tidak nyaman saya dengan adanya protokoler. Tapi ternyata itu menjadi ketentuan yang nggak boleh. Harus didapat dan melekat lah ya. Kedua ada ajudan. Kemudian juga ada ngiung-ngiung gitu, bunyi-bunyi patwal ya Bang ya. Tapi saya selalu ingatkan patwal saya, jam ke rumah saya itu patwalnya bagus ngikutin ya. Jadi patwal itu hanya mengurai kemacetannya sedikit kalau ada tugas-tugas penting ya, tugas-tugas penting. Tapi kalau tidak ada tugas-tugas penting, kebiasaan saya lebih suka tidak pakai patwal. Karena saya nggak mau noise ya, bising. Saya nggak suka itu karena waktu saya belum menjabat, lihat mobil pejabat ngiung lampunya nyala itu pusing otak saya. Gitu. Nah, jangan sampai hal itu ketika saya mendapatkan hal itu, saya melakukan hal yang sama. Kan kasihan publik itu, mau jalan, mau nyaman, matanya biar nggak kena apa tuh namanya biru-biru mobil itu, sorotan lampunya mendengar bising ngiung itu. Nah, saya ya menyampaikan untuk tidak terlalu bising gitu loh. Nah, itu hal itu juga nggak saya temuin. Karena apalagi Pak Prabowo kan menyampaikan ya pemimpin itu harus jadi teladan lah ya. Karena ikan itu busuk tuh dari kepalanya dulu. Nah, kalau seandainya pemimpinnya bisa menjadi contoh dan teladan, saya yakin ya di bawahnya juga pasti akan bisa ngikuti ya. Apalagi saya ini punya
ya punya harapan lah ya ke kawan-kawan di kementerian lembaga ini ya, terkait legacy saya jangan sampai meninggalkan legacy yang buruk lah, apalagi terkait korupsi. Makanya apa yang disampaikan Pak Prabowo, presiden kita, terkait soal penyelamatan anggaran, APBN ya, khususnya pengiritan juga dan sebagainya. Makanya saya sampai sekarang itu kalau naik pesawat, selalu saya menyampaikan ke protokoler saya tidak mau pakai tiket bisnis, saya harus pakai tiket ekonomi. Lantas kemudian juga saya jangan terlalu banyak-banyak orangnya, jangan banyak gitu rangkaiannya, saya nggak mau, secukupnya aja. Karena ini kita jangan sampai anggaran kita hilang gara-gara hal yang kayak begini-gini, itu nggak terlalu penting. Persis apa yang Pak Presiden sampaikan, udahlah kurangin hal-hal yang hanya menguras anggaran gitu. Selain korupsi, anggaran bocor itu selain korupsi ya gitu, boros-boros anggaran yang nggak karuan itu. Naik pesawat bisnis lah, naik bawa rombongan lah apa dan sebagainya. Nah, saya coba memberi contoh lah ya. Saya dari awal pertama ketika ada tugas keluar kota naik pesawat, saya ingatkan, saya hanya mau naik tiket pesawat yang ekonomi, bukan bisnis. Gitu. Terkecuali durasi jalannya lama ya. Saya tanya dirjen, inspektorat. Dia bilang, Pak kalau 2 jam ke bawah boleh Bapak naik ekonomi, tapi kalau 2 jam ke atas Bapak nggak boleh. Pertimbangannya apa? Soal kenyamanan dan kesehatan Bapak, itu penting Pak. Karena kan Bapak tugas-tugas negara. Oh itu rasional, udah boleh. Saya bilang kalau itu. Tapi kalau 2 jam ke bawah, saya bilang saya tetap tidak mau. Walaupun itu fasilitas ya yang diberikan, tapi kan minimal kita bisa menjadi contoh untuk kawan-kawan di bawah. Begitu juga untuk pejabat-pejabat yang lain juga. Bukan saya aja, bukan di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi pejabat-pejabat yang lain juga bisa mencontohkan. Nah, Pak Menteri saya juga mencontohkan itu, bukan saya juga ya. Tapi Pak Menteri mencontohkan juga itu. Beliau ke luar kota, tugas-tugas negara, jam-jam tertentu beliau naik ekonomi, tidak naik bisnis. Terkecuali tadi yang sampaikan inspektorat, jam-jam yang durasinya panjang, Bapak mendingan naik bisnis biar nyaman Pak, gitu. Ya, oke. Bang Wamen tadi sempat menyinggung soal Pak Prabowo. Sebelumnya kan Bang Wamen ini adalah seorang aktivis, begitu ya, reformasi 98. Tekad apa sih yang bisa menyatukan Bang Wamen dan juga Pak Prabowo? Kan kalau dulu mungkin bisa dikatakan berseberangan begitu ya. Gimana tuh Bang? Ya, saya orang yang 2019 minta Prabowo ditangkap. Dan 98 orang yang secara politik beda pandangan. Karena kita melawan rezim Orde Baru saat itu. Kita tahu Pak Prabowo itu dari klan Orde Baru. Tapi kita lihat prosesnya kan ternyata ini bukan Orde Baru dalam pengertian personal ya. Harus bedakan personal dengan sistem, rezim. Yang kita lakukan rezim, bukan personal. Nah saat itu kan Pak Prabowo bagian dari rezim itu saat itu. Kemudian walaupun dia dihempaskan dari rezim yang yang kurang bersahabat dengan beliau. Jadi harus dipahamin bahwa kita tidak pernah berhadapan dengan personal, tapi rezim, sistem. 98, aktivis 98 tidak pernah melawan personal, tapi melawan sistem. Itu terkait sistem yang anti terhadap kemanusiaan, anti terhadap demokrasi, anti terhadap kemanusiaan dan lain-lain lah ya. Ya itu yang kita lawan saat itu. Anti terhadap organisasi, anti terhadap kritik, anti terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Itu yang kita lawan. Baik, berarti perlu digarisbawahi tidak melawan sistem, maksud kami tidak melawan personal tapi melawan sistem yang tidak baik untuk negara dan bangsa, begitu ya Bang ya. Lantas Bang, mengenai sosok Pak Prabowo sendiri di mata Bang Wamen itu seperti apa? Dia seorang patriotik. Dulu jujur saya nggak kenal ya secara personal, nggak kenal. Yang tahu kita ini kan Prabowo ini seorang ya bayangan di opini ya, orang yang kasar, orang yang suka gebrak-gebrak, orang yang gimana lah. Ternyata di balik itu semua yang publik tidak ketahui, ini orangnya sangat humoris. Humoris, tegas, dan humanis ya. Apalagi kemarin kita lihat ketika dia menyampaikan soal janji-janji di pemilu. Janji di pemilu kemarin itu soal kesejahteraan guru. Ketika dia menyampaikan kenaikan gaji dan honor guru honorer ya. Dia meneteskan air mata. Karena setahu saya kesatria itu hanya hal-hal tertentu secara emosional dia bisa mengeluarkan air mata. Dia bukan politisi omong-omong tuh, bukan politisi yang suka bersandiwara gitu loh. Itu dia
jujur tuh, air matanya tuh lahir dari kejujuran yang dia milikin. Makanya saya juga, luar biasa. Apalagi waktu saya declare dukung beliau ya, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya ini yang minta Bapak ditangkap loh. Saya mikir, waduh, saya nanya begini, saya menyampaikan pertanyaan ini bisa kena usir dari sini. Responnya gimana tuh, Respon beliau apa? Noel, saya ini tidak punya waktu bicara tentang masa lalu. Kaget juga saya, wah ini orang benar, orang baik. Karena saya lihat proses dia untuk mendapatkan yang menjadi cita-citanya, yaitu pemimpin eksekutif Republik ini, itu prosesnya panjang ya. Dia tidak instan, dia tidak hasil endorsan, bukan. Dia prosesnya panjang. Dia dihanati, difitnah, kebuang dari sistem Orde Baru, kemudian masuk ke sistem demokrasi, dia masuk dan dia dihanati. Bayangin, dulu dia Orde Baru, bagian Orde Baru, tapi terbuang. Masuk dalam arena demokrasi, dia dihanati, difitnah. Bahkan ya kita tahulah fitnahan dan caci maki yang ke Pak Prabowo itu luar biasa ya. Jadi dalam proses itu beliau bisa bertahan dan akhirnya apa? Kesimpulan kita, beliau negarawan, bukan politisi. Karena di atas politisi adalah negarawan. Dan dia mencapai titik tertingginya itu ya, seorang negarawan. Kemudian mendapatkan bonus kepemimpinan eksekutif sebagai presiden, yaitu hanya bonus. Tapi dia sebagai negarawan dia sudah mencontohkan. Ketika 2019 beliau mau masuk ke pemerintahan Pak Jokowi itu udah luar biasa. Gitu. Dia bisa bersahabat dengan semua. Makanya dia ada narasi besar untuk 2045 tentang Indonesia Emas apa? Soal kesejahteraan itu. Rakyat Indonesia harus sejahtera. Apalagi beliau menyampaikan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin lihat bangsa dan rakyat ini sejahtera. Hidupnya nyaman, tidurnya nyenyak. Luar biasa sekali. Bang Momen, lantas apakah ada pesan terbaru yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk Kementerian Ketenagakerjaan saat ini? Ya, yang jelas tugas kita di Kementerian Tenaga Kerja bagaimana tetap ramah dengan buruh, tetap ramah dengan pengusaha dan industrial. Makanya narasinya buruh yang patriotik, pengusaha yang patriotik. Karena bangsa ini butuh cuma satu itu, yaitu apa? Patriotisme. Itu. Baik, Yasmin. Luar biasa. Baik. Terkait dengan visi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi kaum buruh di Indonesia. Yang pasti gini, negara harus hadir. Karena kita bicara tentang ideologi Pancasila, kemudian narasinya malah sangat bukan liberal ya, tapi sangat menyimpang dari ideologi yang menjadi komitmen kita soal Pancasila itu sendiri. Jangan sebagai cuma slogan, ideologi sebagai slogan yang kita tidak mau. Gitu. Pancasila itu harus menjadi benar-benar landasan ya dalam kita menjalani proses berideologi ini, tidak cuma omon-omon. Jadi apalagi sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Itu kemudian keadilan sosial dan sebagainya. Kalau seandainya dari lima yang ada di Pancasila ini kita tidak memahaminya, ya menurut saya Indonesia ini gagal sebagai negara. Gitu. Kita tidak mau bernegara ini bicara sepakat tentang ideologi Pancasila, tapi menjalankan secara substansialnya tidak bisa. Jangankan substansinya, teknisnya ya. Makanya orang-orang yang korup, lantas tidak memiliki patriotisme, ya mereka tidak Pancasilais, gitu loh. Makanya mari kita sama-sama apalagi menghadapi tatanan baru ya di industri digital ini. Kita bergandeng tangan, kita bikin komitmen kebangsaan yang baik untuk menghadapi tantangan besar. Semua kan serba digital ya, apalagi ada AI nanti gitu. Itu juga menjadi sesuatu hal yang baru lagi. Jadi ya semoga bangsa ini siaplah menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang menurut saya itu bisa kita hadapi bersama. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wamen sudah bergabung bersama kami. Semoga segala isu terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik ya di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan juga di masa
Kabinet Merah Putih ini ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi perbincangan kami dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan kita harapkan bersama-sama segala isu terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Saya Sematania pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pesan buat kawan-kawan buruh, jangan berkeluh kesah. Ingat bahwa buruh adalah pemilik sah Republik ini. Dia pemilik saham. Begitu juga kawan-kawan pengusaha, bahwa tuntutan kawan-kawan buruh adalah kesejahteraan. Dan kita juga ingin industri kawan-kawan pengusaha tetap berjalan dengan baik. Kita butuh pengusaha yang patriotik, kita juga butuh buruh yang patriotik. Kita berjuang dan jangan pernah berkeluh kesah. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir mengerjakan utang Pak Prabowo. Kita sudah sampaikan